Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelanjutin pembahasan sebelumnya yang part satu itu, gue masih belum puas buat bahas tentang menghargai kebaikan orang lain. Jadi gue bakal bahas di part 2 juga ini di pembahasan sekarang. Pembahasan sebelumnya itu sampai mana ya? Sampai gue nyontohin orang yang nitip ya. Oh iya, nyontohin orang yang nitip tapi dia nggak mau, terus malah minta ganti kepada orang yang dititipi. Padahal orang yang dititipi itu udah berbaik hati buat mau dititipi oleh si A itu ya. Iya. Nah, di situ gua nyaranin kalau emang lu nitip kepada seseorang, seenggaknya bilang terima kasih kepada orang itu. Seenggaknya ya minimalnya. Karena belum tentu kebaikannya dia bisa dibalas dengan kebaikan lu. Jadi jangankan buat menghargai kebaikan orang lain, jangankan buat membalas kebaikan orang lain gitu. Tapi hargai dulu kebaikan orang lain. Gue bilang gue belum puas buat bahas tentang menghargai orang lain ya. Karena emang bener-bener belum puas sih. Ada satu kalimat populer lagi yang sering diucapin banyak orang. Dan kebetulan kemarin gue lihat temen gue bahas kayak gituan. Dengerin temen gue bahas kayak gituan maksudnya. Dengerin, bukan lihat. Tapi lihat sama dengerin karena berbarengan ya sama aja lah ya. Kalimat populer yang sering diucapin banyak orang itu adalah, dan beberapa apa sih, belum belum lama ini gue dengerin kalimat itu. Jadi kalimatnya gini, isinya gini: gue bakal menghargai lu kalau lu menghargai gue. Tuh kan masuk ke poin pertama di part satu yang nggak mau mulai orang Indonesia itu. Masalahnya itu bukan dia yang nggak mau menghargai orang lain gitu loh, tapi dia yang mau dihargai dulu, artinya mau dimulai dulu gitu loh. Itu masalahnya di situ. Dan kalimat itu banyak diucapin pada situasi dan kondisi ketika dirinya ngerasa nggak dihargai oleh orang yang dimaksud. Jadi contohnya nih ya, ada si C sama si D. Si C ngerasa nggak dihargai ke si D. Nah, di saat itulah si C ngomong, gue nggak terima, gue bakal ngehargai lu kalau lu ngehargai gue gitu. Tapi bakal ribet kalau si D-nya juga bilang gue juga bakal ngehargai lu kalau lu ngehargai gue, kan kan ya nggak ada ujungnya lah ya gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa sih? Kenapa susah buat menghargai orang lain? Bukan susah ya, karena emang kalian mau, karena emang kita mau menghargai orang lain. Tapi kenapa sih susah buat mulai menghargai orang lain? Kita yang mulai dulu loh, kita dulu yang mulai, bukan orang itu yang mulai ke kita. Kenapa kalimatnya enggak diganti jadi gue bakal dihargai kalau gue menghargai orang lain? Jadi kesannya itu bukan apa sih ngasih tahu orang lain, tapi kesannya itu buat nasihati diri sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, kalau orang yang bilang gue bakal menghargai lu kalau lu menghargai gue, itu banyak diucapin ketika situasi dan kondisi yang emang orang yang bilang kayak gitu itu merasa nggak dihargai oleh orang yang dimaksud. Gue tuh gemes sama orang kayak gitu tuh. Kenapa sih dia nggak bilang ke dirinya buat bilang, nanamin prinsip ke dirinya kalau gue bakal dihargai kalau gue menghargai orang lain. Nah, kalau tiap orang punya prinsipnya kayak gitu, insya Allah pasti ya pasti tiap orang mau buat memulai menghargai orang lain. Tolong ya, tolong. Onegasi mas, gue minta tolong lagi. Buat anda-anda, buat kita-kita yang masih punya prinsip, gue bakal menghargai orang lain kalau orang lain itu menghargai gue. Gue saranin mending dibuang aja lah. Lu ganti jadi gue bakal dihargai kalau gue menghargai orang lain. Aduh, belibet ya, sorry. Tapi intinya loh, intinya mendingan kita mulai buat menghargai orang lain dah. Mendingan kita mulai dari diri kita sendiri dah. Mendingan kita mulai dari diri kita, jangan berpangku tangan, jangan minta dari orang lain. Mendingan kita mulai dari kita sendiri.
Dan menurut gua itu lebih baik. Jadi ketika kita mulai, insya Allah orang lain juga bakal ngelihat kita dan dia juga bakal menghargai kita. Uh, Bahas menghargai orang lain itu kayaknya banyak banget ya. Bahas yang lain-lain juga banyak banget ya. Maaf. Balik lagi ke awal masalah ya. Kita buat intinya lah ya. Inti dari kira-kira orang Indonesia bisa nggak punya sifat saling mengalah tadi. Dan gue jawab kalau orang Indonesia juga bisa, insya Allah. Buat kalian yang dengerin, yuk kita mulai yuk. Kita mulai untuk menghargai orang lain duluan. Kita mulai untuk minta maaf duluan. Kita mulai untuk mengalah duluan. Dan kita mulai untuk sadar diri duluan. Gue yakin banget malah kalau kita mulai untuk melakukan hal itu duluan, itu bakal berdampak positif kepada lingkungan sekitar kita. Enggak, bukan hanya lingkungan, bahkan kepada negara Indonesia malah. Karena ketika kita mulai untuk berbuat baik kepada orang lain, kita yang mulai duluan, tanpa disadari, insya Allah orang yang itu juga, yang itu yang mana? Enggak, maksudnya orang yang dituju itu juga pasti membalas kebaikan kita. Kalau kita balas orang yang jahat dengan kebaikan, terus orang jahat itu malu, nah orang jahat itu pasti balas kita dengan kebaikan juga nantinya. Rumitkah? Nggak pentingkah menurut kalian? Menurut kalian? Tolong pendapatnya. Kalau gue sih, insya Allah kalau emang bermanfaat, bagi gue ini hal penting. Dan gue juga punya prinsip. Jangan pikirkan apa yang bisa negara berikan ke gue, tapi lakukan apa yang bisa gue berikan ke negara. Gue ini orang Indonesia yang nggak bangga menjadi warga Indonesia, tapi gue cinta Indonesia. Makanya gue bahas kayak gini. Makanya gue bahas kayak ginian, berharap didengar oleh banyak orang dan dia ngikutin apa yang gue ucapin. Dia nerima apa yang gue ucapin. Gue yakin dengan berubahnya dia bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Gue berani bandingin orang Indonesia dengan orang sini. Gue berani ngejek orang Indonesia ngebandinginnya dengan orang sini. Bukan karena gue benci, tapi karena gue cinta dan gue peduli dengan Indonesia. Gue gak suka kalau Indonesia terus kayak gini kayak sekarang. Orang-orangnya terus egois kayak gini kayak sekarang. Makanya gue bicara. Aduh, curhat. Gak apa-apa lah ya. Wadih si mas, tolong didengarkan. Tolong dimengerti. Buat part 2 juga kayaknya udah buat sampai di sini aja lah ya. Udah hampir 9 menit. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin bacotan saya kembali di channel saya ini. Jangan lupa di-share, dibagikan kepada teman-teman kalian yang nggak tahu dengan saya, dengan channel saya ini. Kalau emang bermanfaat ya, tapi insya Allah bermanfaat, makanya bagikan. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah dengerin bacotan saya kembali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.